Pernah tidak kalian berada di satu ruangan dengan orang-orang yang dulu kalian anggap teman, tapi tiba-tiba sadar kalau dunia mereka dan dunia kalian sudah tidak lagi sama? Kadang orang yang berpakaian paling biasa di dalam ruangan adalah justru orang yang memegang kunci dari gedung itu sendiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke kisah lengkapnya, coba absen dulu di kolom komentar. Kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana? Semoga dimanapun kalian berada saat ini, rezeki kalian selalu dilancarkan, diberikan kesehatan, dan dihindarkan dari orang-orang yang suka memandang rendah sesama. Amin. Hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah nyata tentang Arum, seorang wanita yang mengajarkan kita satu hal penting. Kehormatan seseorang tidak pernah ditentukan dari merek pakaian yang melekat di tubuhnya. Sore itu, sebuah ballroom hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan dipenuhi oleh gelak tawa dan denting gelas kaca. Reuni alumni SMA Angkatan 2012 sedang berlangsung meriah. Mobil-mobil mewah terparkir berjejer di area valet dan para tamu hadir dengan gaun pesta elegan serta jas mahal. Di tengah suasana penuh kemewahan itu, langkah Arum terasa agak ragu. Ia mengenakan kemeja katun polos warna krem, celana kain hitam sederhana, dan tas bahan kanvas yang sudah sedikit pudar di bagian sudutnya. Arum tidak bermaksud tampil beda. Ia baru saja menyelesaikan urusan pekerjaan kasual di luar kota dan langsung menuju lokasi acara tanpa sempat berganti pakaian mahal. Begitu memasuki area foyer ballroom, pandangan beberapa orang langsung tertuju padanya. Bukannya sambutan hangat yang ia terima, melainkan tatapan heran dan bisik-bisik dari kelompok yang berdiri di dekat meja registrasi. Siska, teman seangkatan Arum yang kini menjadi seorang pembuat konten gaya hidup, adalah orang pertama yang menyapa, atau lebih tepatnya mengomentari penampilan Arum. Dengan tawa kecil yang dibuat-buat, Siska menghampiri Arum bersama Rian, mantan ketua OSIS yang kini bekerja di perusahaan finansial. "Arum, ini beneran kamu?" tanya Siska sambil memperhatikan penampilan Arum dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Kamu tidak salah alamat kan? Ini acara reuni resmi di Hotel Bintang 5 loh, bukan tempat makan di pinggir jalan." Rian menyambutnya dengan sindiran yang tak kalah tajam. "Ya sis, mungkin Arum kesini cuma mau bernostalgia, atau mungkin mumpung ada makan malam gratis dari panitia." Arum hanya tersenyum tipis. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia memang berniat hadir untuk bersilaturahmi, namun Siska dan Rian justru makin menjadi-jadi. Mereka secara terang-terangan membandingkan pekerjaan dan gaya hidup mereka dengan Arum, berasumsi bahwa Arum hidup serba kekurangan hanya karena tampil polos tanpa perhiasan mencolok. Puncaknya, ketika suasana makin ramai, Siska memanggil petugas keamanan karena merasa keberadaan Arum merusak estetika dokumentasi foto acara mereka. Seorang petugas keamanan senior bernama Pak Herman mendekati kerumunan tersebut. Siska langsung memintanya untuk mengarahkan Arum keluar dari ballroom. "Pak, tolong dicek lagi ini tamu undangan atau bukan. Penampilannya kurang pantas untuk berada di acara sekelas ini," ujar Siska dengan nada tinggi. Pak Herman tidak langsung menuruti kemauan Siska. Sebaliknya, ia menyapa Arum dengan sangat sopan dan memeriksa daftar tamu dengan teliti. Ketika melihat nama Arum tertera di daftar alumni, Pak Herman membungkuk hormat. "Maaf Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Arum adalah tamu sah acara ini. Tugas kami adalah memastikan kenyamanan seluruh tamu yang terdaftar," kata Pak Herman tenang. Pak Herman bahkan menawarkan minuman hangat kepada Arum yang tampak lelah. Kebaikan sederhana dari seorang satpam itu terasa jauh lebih menghangatkan dibandingkan sambutan dari teman-teman lamanya sendiri. Merasa suasana sudah tidak lagi kondusif dan perlakuan teman-temannya makin melampaui batas,
Arum menghela napas panjang. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang perdebatan yang hanya menguras energi ini. Dengan tetap tenang, ia mengangguk pelan kepada Pak Herman dan berbalik arah menuju area lobi utama. Namun Siska belum puas. Ia mengikutinya sambil terus melontarkan sindiran. Nah, begitu dong, sadar diri. Lagian buat apa sih paksain hadir kalau cuma bikin malu diri sendiri? Serunya dengan suara lantang yang memancing perhatian puluhan alumni lain di lobi. Tepat saat Arum sampai di dekat area meja resepsionis, pintu lift eksklusif VIP terbuka. Keluar seorang pria berpenampilan sangat rapi dengan setelan jas hitam elegan dan pin emas di kerahnya. Pria itu adalah Pak Bramantyo, General Manager yang membawahi seluruh operasional hotel bintang 5 tersebut. Wajahnya tampak panik dan terburu-buru, didampingi oleh 2 asisten eksekutif. Pak Bramantyo mengedarkan pandangannya ke sekeliling lobi hingga matanya tertuju pada Arum. Serta-merta raut tegang di wajahnya berubah menjadi rasa hormat yang amat sangat. Ia langsung mempercepat langkahnya menghampiri Arum dan membungkuk dalam-dalam hingga 19 derajat di hadapan wanita berkemeja polos itu. Selamat malam Ibu Arum, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya menyambut Ibu, ucap Pak Bramantyo dengan suara tegas namun sangat santun. Kami baru saja menerima konfirmasi dari kantor pusat bahwa Komisioner Utama Holding, pemilik tunggal jaringan hotel ini, sedang melakukan peninjauan mendadak malam ini. Mengapa Ibu tidak memberitahu kami terlebih dahulu agar kami bisa menyiapkan pengawalan dan ruangan presidential suite? Kata-kata Pak Bramantyo seperti petir di siang bolong. Keadaan lobi seketika hening total. Bisik-bisik yang tadinya merendahkan Arum langsung terhenti. Siska yang berdiri hanya 2 langkah di belakang Arum mendadak membeku. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Rian yang tadinya berdiri tegak menyilangkan dada kini secara refleks menurunkan tangannya. Menatap Arum dengan mata terbelalak tidak percaya. Pak Bramantyo yang menyadari ketegangan di area tersebut memandang ke arah Siska dan Rian dengan kening berkerut. Apakah ada masalah di sini Bu Arum? Apakah tamu-tamu ini membuat Ibu tidak nyaman? Tanya Pak Bramantyo dengan nada intonasi yang berubah menjadi dingin dan tegas. Arum menatap Siska dan Rian yang kini tertunduk rapuh. Ketakutan jika satu kata dari mulut Arum bisa menghancurkan reputasi atau karir mereka dalam sekejap. Namun, tidak ada rasa dendam di mata Arum. Ia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman anggun dari seseorang yang sudah selesai dengan ego dunianya. Tidak ada masalah sama sekali Pak Bramantyo, jawab Arum pelan namun terdengar jelas oleh semua orang. Mereka hanya teman-teman lama saya dari SMA. Mereka sedang mengadakan acara reuni di ballroom. Tolong pastikan seluruh fasilitas terbaik dan pelayanan terbaik hotel kita berikan kepada mereka malam ini. Biarkan mereka menikmati acaranya sampai selesai. Pak Bramantyo membungkuk kembali. Baik Bu Arum, arahan Ibu akan langsung kami laksanakan. Arum lalu berbalik melangkah menuju mobil jemputan operasional hotel yang sudah siap di depan pintu utama. Sebelum masuk ke dalam mobil, Arum sempat menoleh sebentar ke arah Siska dan Rian, memberikan anggukan kecil tanpa sepatah kata pun, lalu berlalu pergi menembus gemerlap malam kota Jakarta. Siska dan Rian berdiri terpaku di tempatnya. Rasa malu yang merayap di dada mereka jauh lebih berat daripada kekayaan yang selama ini mereka pamerkan. Malam itu, mereka mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidup mereka tanpa perlu Arum membalas satu kata pun dengan amarah. Sebelum masuk ke dalam mobil, Arum sempat menoleh sebentar ke arah Siska dan Rian, memberikan anggukan kecil tanpa sepatah kata pun, lalu berlalu pergi menembus gemerlap malam kota Jakarta. Siska dan Rian berdiri terpaku di tempatnya. Rasa malu yang merayap di dada mereka jauh lebih berat daripada kekayaan yang selama ini mereka pamerkan. Malam itu, mereka mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidup mereka tanpa perlu Arum membalas satu kata pun dengan amarah.
Dari kisah Arum ini ada dua renungan mendalam yang bisa kita resapi bersama. Penampilan bukan tolok ukur kehormatan. Orang yang benar-benar memiliki kapasitas dan value tinggi tidak lagi membutuhkan validasi orang lain melalui pakaian atau barang bermerek. Mereka cukup menjadi diri sendiri. Kelembutan adalah balasan terbaik untuk kesombongan. Saat diganggu atau direndahkan, balasan terbaik bukanlah dengan membalas menghina, melainkan dengan menunjukkan kelas dan kerendahan hati yang membuat lawan bicara sadar akan kekurangannya sendiri. Bagaimana menurut pandangan teman-teman sekalian? Jika kalian berada di posisi Arum saat identitas terbongkar, apakah kalian akan menegur balik teman-teman tersebut? Atau memilih untuk memaafkan seperti yang dilakukan Arum? Tuliskan pemikiran jujur kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.